Tadabbur itu adalah kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita berusaha untuk memahaminya, dan bukan sekedar memahami saja, kita memahami apa yang diinginkan oleh Allah dari kita, sehingga setelah itu kita sadar apa yang mesti kita lakukan. Bukan sekedar ilmu di otak kita, pengetahuan di akal kita, bukan sekedar itu, tapi kita paham apa yang diinginkan oleh Allah dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Contohnya, ketika kita umpamanya membaca yang sederhana saja, yang paling sering kita alami setiap hari. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni is wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu mengandung dosa. Dan jangan kalian saling mengintip-ngintip kesalahan orang lain. Tidak usah diintip-intip kesalahan orang, banyak curiga kepada orang. Ini adalah larangan dari agama kita. Dan jangan saling menggunjingkan. Yang kita pahami ketika itu kan langsung, ini ayat tak perlu tafsir panjang-panjang, langsung kita paham apa yang dimaksudkan. Dan kita bisa memahami langsung apa yang diinginkan oleh Allah dari kita, yaitu kita berhenti buruk sangka, mengintip kesalahan orang, dan mempergunjingkan orang lain. Bukan yang lain-lainnya. Oh, ketika dia mendengarkan ayat itu, yang takana deyoy, ibu itu tuh suku bana bergunjing Justru setelah dia mendengarkan ayat itu, dia bergunjing kerja kan? Pas didengar ayat itu, deyo pak tu suku mana bulok sangko ke orang, tiok sohanta dua-dua masalah dia. Bukan itu maksud ayat. Yang diinginkan oleh ayat itu kepada kita adalah kita langsung terapkan, bukan untuk menilai diri orang lain. Ya. Ada yang diingat lagi. Ya wala tubadzir tabdzira, jangan kalian berbuat mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya mubazir itu adalah kawannya setan. Karena wak puasa sore-sore banyak saya yang tekana balilai itu abanto upin ipin nak tentu lain nak dimakan apa besok terbuang ke tong sampah. Ini mubazir kan? Kita amalkan langsung, beli sekedar yang dibutuhkan. Ada yang ringan sekali, dan ini kebiasaan kita. Sebentar lagi terakhir nanti akan ada pembagian makanan. Ada minuman teh aqua gelas, kemudian di atasnya tusuk cip, minum 2 kali rui, ditinggal selai. Lihatlah setiap ada acara banyak teh aqua gelas terbuang dan isinya masih ada separuh. Kalau tidak akan diminum, tidak usah dibuka. Kita menganggap itu adalah enteng sekali ya. Tapi kata Allah, jangan kalian melakukan perbuatan mubazir. Kata Allah apa dalam Al-Quran? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun kecil sebesar biji atom akan diperlihatkan oleh Allah, dan siapa yang membuat kejahatan walaupun sebiji atom juga akan diperlihatkan oleh Allah nanti akibatnya di akhirat. Kalau setengah gelas aqua gelas itu yang tinggal berapa atomnya itu? Tanggunglah nanti di akhirat. Kita menganggap sepele. Apa kata Allah? Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menganggap itu adalah perbuatan ringan saja, enteng, sepele begitu, padahal di sisi Allah berat. Jadi ibu bapak ini muliakan Allah, kita baca ayat Al-Quran, kita langsung amalkan, kita pahami apa yang diinginkan oleh Allah. Tidak sekedar baca, entah apa ini. Tidak mesti dihafal, ya. Tidak mesti dihafal ayat-ayatnya itu, tetapi kita sudah tahu apa isi kandungannya dan kita mengerti serta kita paham apa yang diinginkan oleh Allah, langsung kita laksanakan. Kulu wasrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan.
lah kanyang baru makan jole. Kan? Kata Rasulullah, makan sebelum kelaparan, terasa rasa lapar sedikit makan, berhenti sebelum kekenyangan supaya sehat. Nah, kunda la alun lah litak sangai alun je makan le. Biko lah kanyang makan je baru. Itu yang bikin penyakit. Ini tak terasa sedikit lapar makan, kemudian lagi enak berhenti. Itulah yang bagus untuk kesehatan. Kalau enggak, wah, mantap-mantap lama dilapi ya sedonya. Besok datang asam urat, ginjal, kolesterol, jantung kolonel, macam-macam penyakit. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kenapa? Karena kita tidak mengindahkan peraturan dari Allah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Yang ringan-ringan saja dulu, tidak usah berat-berat. Tapi ternyata kita sepelekan. Kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersih. Masuk awak ke WC musaji, lah bisa gratis mandi, sekedar untuk membuang saruk sabun saja ke dalam tong sampah nak namuh tu, berserak-serak sabun. Ya Allah, namanya kita orang muslim, di masjid, di WC masjid, berserak-serak saruk. Apa salahnya buang sedikit masuk ke dalam ke tong sampah? Apalagi yang lebih besar daripada itu. Saya karena tinggal di pinggir sungai itu, banyak saruk bercampakkan ke dalam sungai itu, bahkan bersengajuan. Padahal ada tong sampah di situ, ada tukang ambilnya tiap hari. Makanya rusak alam ini. Kenapa kita tidak mengindahkan peraturan-peraturan Allah? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidak perlu kita hafal Al-Quran 30 juz, bahkan tidak perlu banyak pun hafal ayat Qurannya, tetapi kita mengerti apa yang dituntunkan oleh Al-Quran, kita amalkan langsung, itu yang lebih berfaedah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tolong sebelumnya jangan salah paham apa yang saya maksudkan, ya. Jangan salah paham pula dulu. Saya ingatkan ada anekdot si Ajo almarhum Ajo Piaman itu kan. Suatu kali cerita Ajo tu, datang guru ke rumah sekolah untuk menjelaskan ke anak-anak tentang bahaya menggunakan narkoba, minum-minuman yang memabukkan. Didatangkanlah 2 gelas bening, diisi yang satu dengan air putih bersih, kemudian yang satu lagi dengan alkohol. Kemudian didatangkan 2 ekor cacing. Setelah itu dimasukkan cacing ke dalam air yang bersih, masih menggelepar-gelepar di dalamnya cacing itu. Kemudian setelah itu dimasukkan cacing satu lagi ke dalam alkohol, langsung tegang mati. Setelah itu apa kata guru kepada murid? Sekarang bikin tulisan kesimpulan dari yang kalian perhatikan. Semua anak-anak menyimpulkan bahwa minum alkohol membahayakan kepada kesehatan, bahkan bisa mendatangkan kematian, kecuali satu orang anak. Beda pemahaman dia. Apa ditulis oleh anak ini? Minum alkohol bisa mencegah penyakit cacingan. Itu salah paham namanya itu, ya. Maka jangan salah paham pula dengan apa yang saya sampaikan. Bukan saya mengatakan menghafal Al-Quran tak penting, ya. Bukan menghafal Quran tak penting, penting sekali. Kenapa? Karena ini adalah dasar untuk mengetahui. Tapi jangan cukupkan seperti itu. Sekarang di mana-mana banyak rumah tahfiz, bahkan dekat sini sudah ada rumah tahfiz sekarang. Sudah sekian muridnya dan sudah sekian juz hafal oleh anak-anak kita. Bagus, mantap. Cap jempol. Kalau perlu 4 kata jempol sampai. Tapi jangan cuma sekedar itu. 2 tahun yang lalu saya menemani Pak Mahyildi untuk 2 tahun sebelum corona pergi safari Ramadan. Sekarang saya nak mau lagi jauh-jauh. Kemudian di antara yang disampaikan Pak Mahyildi 2 tahun yang lalu, apa katanya? Di Padang, kota Madya Padang saja ada 40.000 orang penghafal Al-Quran. Terbayang?
Di Kota Padang saja 40.000 orang 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin sudah 80.000. Tapi ibu bapak yang dimuliakan Allah, pernahkah kita berpikir sekali-sekali, sudah sebanyak itu penghafal Al-Quran, tapi kenapa begini juga kondisi umat kita? Terbelakang, banyak maksiat juga. Tidak lebih baik dulu sahabat Rasulullah ketika turun ayat Al-Quran berangsur-angsur, sedikit, langsung berubah dia dari jahiliyah menjadi orang penuh peradaban, terhormat, dan bahkan dia kuasai dunia dalam waktu singkat, tak panjang-panjang. Kok bisa seperti itu? Apa bedanya? Padahal Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah, yang dibaca oleh Abu Bakar, oleh Umar, tak ada bedanya walaupun satu huruf dengan yang sekarang. Tak ada bedanya. Sama persis. Satu huruf pun tak ada beda. Dan sahabat Rasulullah pada waktu itu, jumlah mereka cuma dalam sensus paling banyak 144.000 orang. Itu sensus terbanyak. Kita sekarang penduduk Kota Padang saja, segitu banyaknya yang hafal Quran. Tapi kenapa tidak berubah? Apa kata Sayyid Qutb dalam menanggapi hal ini? Hum yatalaqqawna al-Quran litanfiz. Mereka itu mendapatkan Al-Quran dari Rasulullah untuk mereka terapkan. Sementara kita pada hari ini, nahnu natalaqqal Quran litahfiz. Kita mendapatkan Al-Quran, kita pelajari Al-Quran untuk sekedar dihafal-hafal. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Pasti tanya, apa maksudnya? Entah. Bagaimana untuk amalannya? Tidak ada. Bahkan ibu bapak yang dimuliakan Allah, pada hari ini banyak orang tua mengeluh. Baru tadi kemarin saya dapatkan tulisan dari Ustaz, siapa namanya itu, pakar anak-anak ini ya, namanya agak susah ya, Adrianov namanya. Banyak orang mengeluh sekarang anaknya sudah hafal Al-Quran 8 juz, 10 juz begitu, tapi untuk menyuruh sholat susah. Bahkan tidak sholat tapi hafal Quran. Kenapa? Karena memang tidak pernah dididikkan kepada anak kita, diingatkan bahwa Al-Quran ini bukan sekedar untuk dihafal, untuk didendangkan, untuk di MTQ kan, untuk diperlombakan, untuk di RCTI kan. Tapi yang lebih penting adalah untuk diamalkan, dikasihkan contoh. Begini, ketika umpamanya anak-anak bertengkar, kita ingatkan, jangan begitu. Ini ayatnya. Kadang-kadang kan anak kita datang, kemudian dicari tuan kawannya kawan tadi mau dikuah, wala yaghtab ba'dukum ba'dan, tak boleh bergunjing, kan bacaan Al-Quran kan. Jangan iya mau itu, apanya mau ditolong dulu emaknya, ditambahan lo di awak cek lain. Bukannya kita mengingatkan anak kita supaya berhenti. Ini hal-hal yang mendasar dan masih sepele, dan tapi berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, tingkatan yang ketiga adalah kita mentadaburi ayat Al-Quran, kita berusaha memahaminya, dan kita sadar apa yang diinginkan oleh Allah dengan ayat itu. Setelah itu kita langsung amalkan, kita terapkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita kontrol apa hal-hal yang dilakukan oleh anak kita, istri kita, ya, yang keluar dari syariat Allah, kita ingatkan. Ternyata ibu-ibu di rumah dia asik masak, apalagi kue kini hari kerayong. Tinggal lo yang lebih penting tarawih tak ada. Sibuk buat kue, kau sementara buat kue, kan? Diingatkan oleh bapak, lebih penting lo kue itu. Kau bulan Ramadan ya, kesempatan untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Apalagi solat yang wajibnya diingatkan. Ini yang penting dulu, tugas seorang bapak memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Anaknya tidak pakai jilbab, masih buka aurat, padahal sudah remaja, sudah masuk usia baligh. Ini tanggung jawab.
seorang bapak, oh itu urusannya lo nanti itu dia kira surang-surang. Tidak ada. Bapaknya terlebih dahulu yang akan ditanya. Kenapa anak diajarin anak pakai jilbab, menutup aurat? Oh, lain nutup aurat, tapi serba ketat, nampak jalih sedunia. Itu bukan menutup, namanya itu membungkui namanya itu. Disuruh untuk menutup aurat, bukan membungkus aurat. Ibarat kado, nampak lekuk-lekuknya itu membungkui memang namanya. Tapi aurat untuk ditutupi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, seterusnya naik. Setelah tadabbur naik dengan qiraatut tafakkur, direnungkan apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tersambung hati kita dengan apa yang kita baca. Kemudian juga dekat perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita fikirkan. Kita lihat alam semesta. Allah ciptakan binatang begini, Dia ciptakan langit begini, bintang-bintang di langit. Itu seharusnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma sekedar baca saja, tidak akan meresap, tetapi kita hubungkan, oh ini Allah ceritakan tentang air hujan. Dengan air hujan ini ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita mendapatkan manfaat dari itu. Bunyinya sepele, tapi perhatikanlah, ya. Kemudian kata Allah kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kalian sendiri tidak pernah kalian perhatikan. Kita telusuri satu-satu berapa banyak nikmat Allah yang ada dalam diri kita ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita lihatlah mata ini saja dulu. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, andaikan kita beribadah seumur hidup tanpa berhenti, itu belum bisa membalas, mensyukuri nikmat bisa mata ini berkedip. Sekedar mata berkedip saja itu nikmat Allah yang luar biasa. Kenapa kita merasa santai saja dengan mata berkedip? Kenapa? Karena kita bisa melihat. Tanyakan kepada orang buta. Atau ada orang yang sudah enselnya tidak bisa lagi naik turun dengan otomatis begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Lihat dulu. Karena jendela tidak tertutup tarikh, tidak bisa dibuka. Ada orang kayak gitu. Baru terasa nikmat Allah. Tidak usah itu. Gigi. Kalau sudah sakit gigi, lama mana makanan di muka awak. Tak ada lagi.